Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam yang saya hormati Pak Dr. Ayatullah Mikael Musyafi'i sebagai dosen pengampu mata kuliah Kebijakan dan Pelayanan Publik. Pada malam hari ini saya akan memaparkan terkait laporan evaluasi kebijakan publik di Tang City Mall atau di PT Pancakarya Griatama. Sebelumnya perkenalkan nama saya Anissa Putrisnaini dengan NIM 17134220017. Next slide. Oke, baik. Untuk pertama-tama kita masuk ke latar belakang kebijakan yang dievaluasi. Nah, pelayanan publik ini tidak hanya dilaksanakan oleh sektor pemerintahan, tetapi juga menjadi tanggung jawab dari sektor swasta, terutama sektor swasta yang langsung berinteraksi dengan masyarakat luas. Nah, Tang City Mall ini sendiri yang dikelola oleh PT Pancakarya Griatama merupakan entitas bisnis yang memiliki dua kelompok pengguna layanan utama, yakni tenan sebagai mitra bisnis dan pengunjung atau customer sebagai pengguna akhir dari layanan. Nah, kebijakan layanan terhadap kedua pihak ini seharusnya mengedepankan prinsip service excellence, transparansi, dan keterlibatan pengguna layanan. Namun dalam praktiknya, pelayanan tenan dan pengunjung cenderung dikelola secara terpisah. Bahkan dalam standar yang berbeda, evaluasi ini bertujuan untuk melihat sejauh mana perusahaan mengelola dua sisi layanan tersebut secara adil, efisien, dan akuntabel, serta memberikan rekomendasi strategis untuk peningkatan kualitas pelayanan publik secara menyeluruh. Next slide. Nah, kita masuk ke pembahasan dari analisis efektivitas kebijakan berdasarkan indikator. Nah, yang pertama ada indikator transparansi, kemudian efisiensi, responsivitas, dan akuntabilitas dan partisipasi. Nah, kita masuk ke poin pertama yakni transparansi. Nah, informasi seputar prosedur sewa, kontrak, serta fasilitas mall sudah tersedia secara terbatas dalam bentuk brosur atau melalui staff tenant relation. Namun belum tersedia sistem informasi daring atau digital yang dapat diakses langsung oleh tenant atau customer untuk memantau status transaksi, aduan atau histori interaksi mereka dengan manajemen atau pengelola mall. Jadi sistem aduan, sistem melihat kontrak sewa itu hanya berdasarkan dengan kita langsung bertanya ke tenant relation atau customer service dan belum ada sistem secara digital seperti itu. Nah, untuk poin yang kedua terkait efisiensi. Nah, dari observasi dan wawancara yang telah saya lakukan, proses penyelesaian keluhan teknis dari tenan atau pengunjung cenderung ditangani secara lambat dan tidak terstandar. Nah, sistem pelaporan keluhan masih bergantung pada jalur komunikasi informal seperti WhatsApp dan belum tersentralisasi melalui sistem atau aplikasi. Nah, berikutnya terkait responsivitas. Tingkat kecepatan respon terhadap permintaan atau pengaduan dari tenan dan pengunjung masih bersifat inkonsisten. Nah, beberapa divisi ini menunjukkan tanggapan cepat, sementara beberapa divisi lain membutuhkan waktu yang lebih lama karena kurangnya koordinasi internal atau sumber daya yang terbatas. Nah, untuk poin yang terakhir terkait akuntabilitas dan partisipasi. Di perusahaan ini belum ada mekanisme evaluasi kebijakan layanan yang melibatkan tenan maupun customer. Nah, evaluasi yang diterapkan hanya dilakukan oleh internal manajemen tanpa adanya forum, survei, atau sistem feedback formal dari pengguna layanan. Jadi belum ada feedback dari customer maupun dari tenan. Nah, pelayanan terhadap tenan difokuskan pada aspek administratif dan teknis seperti pengelolaan kontrak, pemeliharaan fasilitas, sistem penagihan, dan kanal komunikasi. Sudah ada SOP internal untuk pengelolaan tenan dan sistem ERP yang mendukung pengelolaan, namun secara kritis ditemukan kesenjangan antara sistem dan kebutuhan tenan. Tenan tidak memiliki akses secara langsung ke dalam sistem digital untuk memantau
progres dari status invoice ataupun dari angsuran yang telah dia lakukan. Nah, dari sisi pengunjung sendiri, Tang City Mall menyediakan fasilitas standar seperti pusat informasi, ruang menyusui, musola, dan keamanan. Namun tidak ada sistem umpan balik formal atau feedback system. Untuk menangkap pengalaman dan kepuasan pengunjung, layanan customer service masih bersifat pasif, hanya berada di satu titik tertentu dan tidak secara proaktif mengedukasi pengunjung terkait fasilitas dari mall itu sendiri. Nah, kemudian temuan permasalahan, nah, observasi yang saya lakukan selama masa magang menghasilkan beberapa temuan permasalahan terkait kebijakan dan layanan publik yang dijalankan oleh perusahaan. Nah, berikut beberapa permasalahan yang saya temukan. Nah, untuk yang pertama, tidak tersedia portal digital untuk umum yang memantau status kontrak, laporan aduan, atau riwayat transaksi tenan dan pengunjung. Nah, salah satu kelemahan yang paling mencolok dalam sistem layanan dari perusahaan PT Pancakarya Griatama ini adalah tidak adanya platform digital interaktif yang memungkinkan tenan maupun pengunjung untuk mengakses informasi secara mandiri. Nah, tenan tidak dapat mengakses terkait status kontrak, histori pembayaran, atau tindak lanjut pengaduan melalui sistem daring. Nah, begitu pula dengan pengunjung dari mall ini sendiri tidak memiliki kanal digital resmi untuk menyampaikan masukan, aduan, ataupun kritik. Nah, seluruh komunikasi hanya terjadi melalui WhatsApp personal yang cenderung tidak terdokumentasi. Dan hal ini berpotensi tidak profesional dan sulit dievaluasi dalam skala sistematik karena tidak adanya dokumentasi terkait aduan-aduan yang masuk seperti itu. Nah, untuk yang masalah yang kedua, kebijakan layanan bersifat reaktif, belum berbasis pengalaman pengguna atau biasa kita sebut user experience. Nah, dalam implementasinya ini, pelayanan yang diberikan oleh pengelola mall cenderung menunggu keluhan datang sebelum memberikan solusi. Nah, tidak ada sistem monitoring rutin terhadap kondisi tenan maupun pengalaman customer di lapangan. Misalnya, eh, ada aduan terhadap eh, fasilitas teknis seperti AC, lampu, toilet. Nah, itu seringkali ditangani setelah pengguna mengeluh, bukan berdasarkan pemeriksaan preventif. Jadi, menunggu adanya keluhan baru ditangani seperti itu. Nah, hal ini menunjukkan kurangnya sistem pelaporan internal yang mendukung pelayanan yang bersifat antisipasif dan berkelanjutan. Nah, untuk permasalahan yang ketiga, tidak ada forum komunikasi reguler antara pengelola mall dengan tenan atau customer. Nah, forum komunikasi seperti pertemuan rutin antara tenan dan pengelola mall belum menjadi kebijakan tetap. Nah, padahal forum semacam ini tuh cukup penting untuk menjaring masukan langsung dari tenan terkait layanan kebersihan, keamanan, maupun promosi. Nah, sementara dari sisi pengunjung sendiri, tidak pernah dilakukan forum konsultasi publik, survei, atau media partisipatif lainnya untuk menampung aspirasi-aspirasi dari pengunjung. Hal ini menyebabkan keputusan kebijakan hanya berasal dari manajemen tanpa pelibatan stakeholder utama yang terdampak langsung. Kemudian untuk poin yang keempat, pelayanan customer mall masih mengandalkan interaksi pasif atau customer harus datang ke booth customer service. Nah, unit customer service yang tersedia di lantai dasar hanya berfungsi melayani jika didatangi tanpa pendekatan pelayanan aktif yang menyebar ke area mall. Nah, layanan ini juga tidak dilengkapi dengan sistem informasi yang memadai untuk memberikan update fasilitas, event, atau promosi kepada pengunjung. Minimnya penggunaan teknologi seperti kios interaktif, chatbot, dan sistem antrian digital juga menghambat pengalaman layanan yang modern. Kemudian untuk permasalahan yang kelima, data keluhan dan respon tidak terdokumentasi sistematis sehingga tidak bisa menjadi dasar evaluasi berkala. Seluruh proses aduan, baik dari tenan maupun pengunjung, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, masih disampaikan secara personal dan tidak diinput ke dalam sistem terpusat. Nah,
Dengan hal ini tuh mengakibatkan manajemen tidak memiliki basis data historis mengenai jenis keluhan yang sering terjadi lama penyelesaian yang hal ini menyebabkan lamanya penyelesaian masalah. Nah, kondisi ini menghambat proses pengambilan keputusan berbasis data yang menyulitkan pengelola dalam mengukur efektivitas layanan dari waktu ke waktu. Nah, yang terakhir, permasalahan yang ditemukan adalah tidak ada standar waktu pelayanan atau service level agreement. Nah, dalam pengamatan secara langsung tidak ditemukan kebijakan internal yang mengatur jangka waktu penanganan aduan atau waktu tanggap maksimum terhadap keluhan tenan atau customer. Nah, ketidakteraturan ini menyebabkan inkonsistensi dalam pelayanan, di mana beberapa keluhan dapat diselesaikan dalam hitungan jam. Namun ada juga yang terlambat hingga berhari-hari. Nah, tanpa SLA ini, perusahaan tidak dapat menjamin kualitas layanan yang merata dan profesional. Nah, kemudian kita lanjut ke rekomendasi perbaikan. Nah, perbaikan tentunya sangat penting untuk menunjang perkembangan suatu perusahaan. Berikut perbaikan yang disarankan untuk perusahaan. Nah, yang pertama, membangun sistem digital terpadu atau dashboard tenan dan customer yang memungkinkan akses transparan terhadap kontrak, status keluhan, serta komunikasi dua arah dengan manajemen. Saat ini tenan maupun pengunjung tidak memiliki akses. Semua komunikasi dilakukan manual yang tidak terdokumentasi dengan baik, sehingga perusahaan seharusnya bisa membuat portal internal berbasis web atau aplikasi mobile, dan tenan dapat login ke dalam sistem tersebut untuk melihat kontrak, invoice, maupun riwayat pembayaran yang telah dia lakukan, dan status pengaduan dari customer itu sendiri dapat eh, dipantau oleh pengelola dari sistem tersebut. Nah, customer juga dapat mengakses peta mall atau feedback dari form, atau dapat melihat info-info event yang diadakan melalui sistem tersebut. Nah, yang kedua, meningkatkan kualitas dan jumlah SDM layanan, terutama untuk penanganan teknis dan customer service agar dapat merespons secara lebih cepat dan tepat. Nah, perusahaan dapat melatih staf dengan pendekatan service excellence dan penanganan keluhan profesional. Nah, berikan petugas khusus untuk pengelolaan aduan tenan dan pengunjung secara terpisah. Kemudian, rekomendasi selanjutnya membentuk forum tenan dan forum pengunjung tahunan. Jadi untuk menampung masukan langsung terkait kebijakan dan pelayanan mall atau terkait kritik-kritik, bisa diadakan forum tersebut. Nah, saat ini belum ada wadah resmi yang mempertemukan antara tenan customer dengan manajemen untuk menyampaikan masukan atau kritik. Nah, akibatnya banyak keputusan bersifat top down. Perusahaan bisa membentuk tenan dan mengadakan pertemuan triwulan agar bisa dipantau seberapa perlunya keputusan tersebut dijalankan. Misalkan, kami dari pengelola ingin membuat suatu gebrakan atau suatu hal yang baru. Nah, itu juga seharusnya perlu eh, mencari dari sisi pengunjung maupun tenan apa yang mereka butuhkan dan apa yang mereka inginkan. Nah, untuk selanjutnya bisa mengembangkan sistem feedback digital seperti QR survey di berbagai titik fasilitas mall. Nah, saat ini belum ada kanal resmi untuk mengumpulkan feedback. Nah, mungkin perusahaan bisa membuat QR kode feedback dan meletakkannya di area-area yang strategis. Nah, pusat dashboard aduan tenan yang dapat dilacak secara real time juga perlu dibuat oleh perusahaan agar perusahaan bisa memantau seluruh aktivitas dari aduan-aduan customer maupun tenan. Nah, selanjutnya yang terakhir membuat standar layanan atau SLA yang dapat mendefinisi
yang dapat mendefinisikan waktu respon maksimal untuk berbagai jenis layanan. Nah, karena saat ini belum ada, akibatnya layanan menjadi inkonsisten dan tidak dapat dievaluasi secara objektif. Perusahaan harus menetapkan SLA agar ada peraturan tertulis yang jelas. Misalnya untuk layanan respon keluhan tenan maksimal akan ditangani dalam 6 jam. Penyelesaian masalah teknis maksimal 1 kali 24 jam. Tanggapan awal dari customer service maksimal 15 menit. Nah, setelah itu perusahaan mungkin bisa merevisi SOP berdasarkan SLA tersebut lalu mensosialisasikan kepada seluruh staf dan tenan. Jadi, semua jawaban dari customer service atau pengelola terhadap tenan dan eh, pengunjung itu bisa konsisten karena sudah ada peraturan yang tertulis. Oke, baik. Kita sudah sampai di kesimpulan. Nah, pelayanan publik di sektor private seperti yang dilakukan oleh Tang City Mall idealnya menempatkan pengguna layanan baik tenan maupun customer sebagai aktor utama dalam proses penyelenggaraan layanan. Namun dalam praktiknya pelayanan di perusahaan ini masih berfokus pada pemenuhan standar administratif, bukan pada kualitas hubungan jangka panjang berbasis pengalaman. Nah, tantangan ke depan adalah bagaimana manajemen dapat menata ulang sistem pelayanan mereka dengan berorientasi pada transparansi, digitalisasi, dan partisipasi, sehingga Trans City Mall ini bukan hanya menjadi tempat bertransaksi, tapi juga menjadi contoh tata kelola Loading pelayanan udah full publik nih, cabut. private yang modern dan berkelanjutan. Oke, baik. Sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.